dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa dan juga teman-teman. Kali ini di segmen 2 saya tidak sendiri, tidak hanya dengan bintang tamu kita yang spesial malam ini, tapi juga ada rekan-rekan panelis. Tepuk tangan buat Bang Henry Satrio. Ada Wendy Walters, influencer kita. Wah, suhu kita Bang Jeffrey JP. Tepuk tangan dong. Mas Rifat, pasti dong, ini ahli semua dong nih. Yes. Sohib ya, kenal ya? Betul sekali. Nah, sebelum saya kasih kesempatan para panelis kita malam hari ini, saya ingin bertanya satu hal. Tadi sebelum kita jeda break, Mas Rifat kan memang menyatakan Ibu adalah sosok inspirasi utama juga ya secara teknis untuk peningkatan karir sebagai pebalap. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih menjadi pembalap seolah-olah itu hanya untuk orang kaya begitu? Olahraga ini, benar nggak demikian? Beneran nggak benar, tapi paradigma pembalap itu harus orang kaya, menurut saya itu baik. Baik. Iya, karena orang kaya lah yang bisa ngegaji banyak orang untuk kerja dalam tim. Kita tidak masalah kalau orangnya kaya, kemudian mengkayakan orang. Persoalannya adalah untuk masuk ke dunia balap itu misalnya dia punya kemampuan tapi sayang dia nggak punya modal. Itu gimana? Nah, itu ada hal yang paling salah di Indonesia. Menjadi pembalap itu nggak mesti nyetir. Karena tim balap itu kayak perusahaan. Kita bisa mulai dari ban, dari mekanik, dari engineer, dari tuner, dari navigator, jadi manajer, sampai jadi pembalap. Orang tuh cuma straight to the point aja kan, saya pingin jadi pembalap. Karena tim balap tuh gede. Sekarang let's say deh, tim F1 gitu ya, pembalapnya satu kan. Di dalam sebuah tim F1 itu karyawannya ada 200. Tapi yang kelihatan cuma satu orang. Nah orang-orang ini selalu melihat punya satu tujuan. Tapi nggak melihat tujuan besarnya itu di belakang itu jadi apa. Jadi kalau memang kita belum mampu jadi pembalap supirnya, kita bisa jadi bagian tim balap yang hebat. Banyak jalan menuju Roma. Sangat amat. Oke. Tadi itu menarik pertanyaan bahwa rata-rata dianggapnya yang jadi pembalap itu orang-orang kaya, orang-orang tajir, yang punya duit banyak, yang punya mobil banyak gitu. Tolong kasih pemahaman ke kita semua bahwa rally ini bukan cuma untuk orang tajir. Nah, kira-kira gimana tuh? Ini inspirasi tadi adalah tugas saya sama Pak Jeffrey sekarang di IMI. Saya tahu banget banyak orang di Indonesia yang inspirasinya gila-gilaan. Indonesia nomor 4 atau nomor 5 ya paling banyak di dunia kan, penduduknya 280 juta. Jadi sebenarnya secara market, secara inspirasi, secara kreativitas, Indonesia tuh di dunia otomotif tuh gede banget. Tapi masalahnya mereka tuh nggak tahu mau kemana. Kita selalu bilang kan, nggak boleh balapan di jalan raya, bener nggak? Bener. Tapi kalau mau ikut tarik-tarikan drag race kemana? Kemana? Nggak ada kan? Ayo, nah itu dia yang saya sama Pak Jeffrey lagi bicarain nih sekarang nih. Kita itu mau nampung inspirasi di tempatnya. Kita tuh cuma bisa bilang tidak, tapi tidak bisa memberikan arahan. Mereka harus kemana? Karena tujuannya gitu, kalau gue nggak boleh drag race, tarik-tarikan di jalan, berarti harus jadi pembalap F1. No, in between tuh banyak banget. Kan tadi pertanyaannya kan, kalau nggak ini buat orang-orang yang punya uang, ini jadi buat apa? Kita start ini sebagai karir. Kalau melihat Rifat Sungkar ini, apa sih yang paling mendominasi kenapa dia bisa menjadi pembalap sukses? Karena tajirkah, keahliannya kah, atau memang karena cakepnya kah? Gitu. Kalau dari pantauan suhu nih. Kalau saya sih cukup dekat dengan keluarga Sungkar ya, terutama dengan ayahnya dan ibunya. Tapi yang terpenting waktu itu saya pertama kali di Palembang, kalau nggak salah Pak ya. Betul, itu saya masih pegang satu tim. Terus Rifat itu datang masih umur mungkin 9 tahun kali pada saat itu ya. Dengan ibu dia Sungkar. Di situ terlihat gitu. Dia punya antusiasme untuk mencoba mengendarai mobil itu. Dan pandangannya itu sangat visioner. Iya gitu ya. Dan passionnya begitu saya lihat itu langsung saya tahu ini sangat passion sekali. Kalau dari ini Wendy. Ke Mas Rifat paling kalau misalnya tidak menjadi pembalap, kira-kira sekarang Mas Rifat jadi apa? Saya nggak pernah memikirkan hal itu honestly speaking. Karena saya punya prinsip 3K dalam hidup saya. Kemauan, komitmen, konsisten. Jadi kalau mau harus komit, kalau komit harus konsisten. Saya sangat komit sama apa yang saya kerjain. Soalnya selama ini memang saya nggak mau ngelihat fondasi lain. Saya cuma ngelihat balapan. Tetapi saya tahu balapan ini tuh punya challenge yang besar. Karena selalu di semua tim balap itu kalahnya sama budget
tim balap yang lain. Itu selalu begitu. Jadi apa yang membuat saya harus bisa unik dibandingkan dengan orang-orang lain? Saya itu tidak pernah mengejar piala. Karena piala itu sebagai bonus. Tapi saya selalu punya prinsip untuk menyenangkan siapa yang mensupport saya. Ketika banyak atlet kita ya, yang kemudian di awal-awal meniti karir itu fokus juara. Tapi begitu kemudian mengenal yang namanya iklan dan juga dunia entertainment, itu langsung meredup, ya nggak sih? Betul, ya kan? betul, Nah, betul. artinya itu bisa menjadi dampak buruk juga kan? Kita punya kewajiban, saya bilang. Kewajibannya ujungnya piala. Sekarang gini, kalau saya ikut rally 50 orang, berarti 50-1 kan? Oke. Bener nggak? Ketika kita bisa masuk ke dalam 10 besar, berarti harus kita udah 1/5 dari orang-orang itu. Kalau kita bisa juara 1, it's good. Tapi 50 orang memperebutkan hal yang sama. Jadi saya bilang, kalau di Indonesia ini kita harus bisa bercerita untuk menjual journey. Baru at the end kita dapat pialanya. Setelah itu, piala itu harus bisa jadi inspirasi dan bisa bercerita. Oke. Masalahnya piala atlet Indonesia dipajang berdebu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang mengajari pola-pola marketing dan juga Kok jelas karir. papa saya. Papa? Iya. Ibu tadi spesifik soal, Teknik. kalau aku dengar, wah Rifat ini mamas boy banget nih. Gini ya, saya ceritain satu cerita. Real story. Saya ikut speed off-road. Untuk ya pertama kedua kalinya. Mobil saya tabrakan. Hancur depannya. Oke? Itu di Lipo Karawaci. Di Karawaci lah sana. Ibu saya bawa pulang mobilnya. Mama benerin mobilnya, besok pagi kamu start lagi. Oke? Jam 3 pagi. Ini kalau saya mau cerita, saya pasti mau nangis. Jam 4 pagi, adik saya yang perempuan telepon. Nangis-nangis nggak karuan. Kenapa? Mama tabrakan. Sama adik saya yang laki. Karena apa? Karena mama benerin mobil Jeep saya sampai jam 2 pagi di bengkel. Untuk make sure saya mau start besok pagi. Udah. Jadi saya berangkatlah ke RSPI untuk ketemu ibu saya. Jam 5:30 pagi, saya lihat ibu saya di tempat tidur rumah sakit, mukanya abis nabrak kaca. Seadanya ini darah semua. Sedarah-darahnya gitu. Terus ibu saya hampir nggak sadar. Terus ngeliat saya datang. Pas saya datang, dia bilang, Rifat, kamu ngapain di sini? Iya, Mah. Mama tabrakan, jadi Rifat harus datang. Dia cuma bilang gini, Fat, mobil kamu udah selesai. Kamu start aja. Ya. Start aja sambil megang tangannya sampai gemeteran. Jadi saya di RSPI balik ke Cikarang, itu dalam keadaan nangis sambil nyetir. Saya janji, Mah, Fat bawain piala yang paling gede di hari itu. Udah, saya pulang bawa piala tinggi 1,5 meter, paling gede. Saya balikin ke ibu saya di sore itu juga, Mah, Eva juara 1. Wow. Kalau bisa, Dan juara satunya ada yang lucu. apa? Saya nggak bakal lupa, rekor di tempat itu waktunya 4 menit 58. Dipecahin sama teman saya 4 menit 57 di hari itu. Saya start bareng, dipecahin lagi sama orang 4 menit 56. Waktu saya finish 4 menit 43. Jadi saya 13 detik lebih kenceng dari yang paling kenceng. Karena semangatnya semangat ibu saya. Semangat ibu ya. Oke, kalau kayak gitu biar lebih semangat kita langsung aja undang mamanya Mas Rifat Sungkar, Ibu Ria Sungkar. Silakan masuk. Tepuk tangan lebih meriah dong. Ada. Ternyata. Wah. Untung nggak salah ngomong. Apa kabar, Tante? Terima kasih sudah berkenan hadir. Boleh memeluk mamanya dulu? Udah mau nangis. Ada di sini tadi. Aduh. Tepuk tangan untuk Ibu Ria Sungkar. Ibu Ria, selamat datang di Q&A. Terima kasih Ya, sudah terima berkenan kasih hadir. undangannya. Kita pengen tahu tadi kan Mas Rifat sempat bilang sosok ibu ini berpengaruh untuk karir balapnya seorang Rifat Sungkar. Bahkan membuat dia menjadi juara, memotivasi saat tadi ada cerita ibu sempat kecelakaan, tabrakan, tapi membiarkan sang anak ini terus balap. Seolah-olah jangan perhatikan ibu, kamu harus tetap berlomba. Kenapa sih ibu pengen banget anaknya jadi pebalap, Bu? Padahal kan resikonya besar. Sebetulnya bukan saya minta dia untuk jadi pembalap, tapi itu hanya mengalir begitu aja mungkin dari darah keluarga. Jadi saya juga dapatnya dari ibu saya dan ayah saya. Kemudian turun ke saya, adik-adik saya, kemudian juga langsung menuju ke cucu-cucunya atau anak-anak saya. Jadi kalau resiko itu di dalam dunia otomotif itu, resiko itu harus ditekan sampai
kalau bisa 0%. Saya selalu bilang sama Rifat, jangan ambil resiko untuk ini. Tapi kalau dia mau berprestasi, ya memang harus komit dengan apa yang dia punya, kemudian skillnya juga harus ditingkatkan. Apa sih harapan yang ingin dilihat seorang mama kepada anaknya di masa yang akan datang? Keluarga saya itu adalah keluarga otomotif, keluarga pencinta otosport yang berkaitan juga dengan lalu lintas dan lain-lain. Jadi saya lebih fokus kepada dia untuk mengembangkan dunia otosport ini bukan hanya untuk dia pribadi, tapi juga untuk pencinta dari anak-anak muda sekarang. Kan banyak sekali yang punya potensi untuk menjadi pembalap tetapi belum sampai ke sana. Nah itu yang saya minta untuk Rifat, itu untuk bisa kasih pelajaran lah kepada mereka atau kepada motivasi kepada mereka bagaimana untuk mencapai satu prestasi yang tersendiri, dan itu perlu disiplin. Sedisiplin apa sih, sekeras apa sih Tante ngajarin Rifat Sungkar? Pertama soal waktu, itu yang paling utama. Jadi kalau dulu waktu masa remaja orang berpikir bahwa kalau yang namanya dunia balap itu hanya tancap gas, kemudian juga asal kenceng dan lain-lain, tapi bukan hanya itu gitu. Tetapi juga bagaimana dengan waktu tidurnya dia. Gitu. Jadi sebelum jam 9 itu dia udah masuk kamar. Termasuk yang ngeyel, bandel gitu nggak? Oh, bandel. Sebandel apa sih Rifat Sungkar, Tante? Boleh dong dibagi rahasianya? Sebandel apa sih? Ya suka curi-curi. No. Saya udah juga anak-anak. juga tahu gitu kan. Iya. Kalau misalnya udah waktunya tidur, dia pikir kita udah tidur. Nah dia mulai dorong-dorong mobil. Tapi Rifat Sungkar pernah nggak sih merasa menyesali pilihan hidup sebagai pembalap? Only regrets the thing that you never done. Lu cuma boleh menyesali hal yang tidak pernah dilakukan. Yang udah dilakukan ya udah. Di luar dari menjadi seorang pembalap, kira-kira akan menjadi apa? Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.